Sirosis hepatis, kita akan mempelajari mengenai definisi, klasifikasi, etiologi, dan faktor risiko patofisiologi kaitan dengan 1000 HPK, tanda dan gejala, diagnosis, dan tata laksana gizi. Definisi: sirosis hepatis adalah penyakit hati yang menahun yang ditandai adanya perkembangan histologi nodul-nodul regeneratif yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Apabila terjadi kerusakan sel-sel parenkim hati akut maupun kronik yang berat, fungsi-fungsi tersebut akan mengalami gangguan atau kekacauan. Sirosis hati merupakan penyakit kronis hati yang ditandai dengan fibrosis, disorganisasi dari lobus dan arsitektur vaskular, dan degenerasi nodul hepatosit. Mulai dengan adanya proses peradangan nekrosis sel hati yang luas, pembentukan jaringan ikat, dan jaringan regenerasi nodul. Pada sirosis dini, biasanya hati membesar, teraba kenyal, tepi tumpul, dan terasa nyeri bila ditekan. Klasifikasi dari sirosis hati, klasifikasi menurut Chaipak-Turcot atau CTP. Parameternya encephalopati, asites, bilirubin, albumin, dan INR. Berdasarkan morfologi ada sirosis mikronodular, makronodular, dan sirosis campuran. Berdasarkan fungsional ada sirosis hati kompensata, ada dekompensata. Berdasarkan etiologi bisa karena sirosis portal Laennec, sirosis pasca nekrotik, sirosis biliar. Etiologi dan faktor risiko. Kalau di negara barat itu meliputi konsumsi alkohol, hepatitis C, penyakit hati, lemak non-alkoholik, dan non-alkoholik fatty liver. Sedangkan untuk wilayah Asia biasanya disebabkan oleh hepatitis tipe B. Faktor risikonya bisa karena kekurangan nutrisi, virus hepatitis, zat hepatotoksik, penyakit Wilson, hematochromatosis. Patofisiologi. Pada hati yang normal, sel stellata berfungsi menyimpan vitamin A. Pada saat terjadi kerusakan hati akibat infeksi virus hepatotoksik, menyebabkan sel stellata transdiferensiasi menjadi sel myofibroblas yang teraktivasi secara berlebihan, menyebabkan remodeling arsitektur hati. Monosit dan makrofag akan memproduksi nitrit oksida dan sitokin inflamasi. Jadi bisa diakibatkan karena obat atau racun, autoimmune attack, kemudian terjadi kerusakan dari sel hati yang mengakibatkan aktivasi dari hepatic stellata cell, kemudian expansion myofibroblas, kemudian terjadi fibrosis, dan kemudian terjadi sirosis. Akibat terjadi tekanan portal yang meningkat, terjadi peningkatan hepatic resistance. Kemudian terjadi perdarahan varisial, sirkulasi hiperdinamik. Kemudian terjadi hepatopulmonary syndrome, portal systemic encephalopathy. Penyebab utama mobilitas dan mortalitas pasien sirosis ada perkembangan hipertensi portal,
Hipertensi portal berkembang akibat fibrosis dan perubahan vasoregulasi yang menyebabkan pembentukan sirkulasi kolateral dan sirkulasi hiperdinamik. Peningkatan tahanan hati terhadap aliran darah portal ada faktor utama yang meningkatkan tekanan portal pada sindroma hepatorenal. Ini penyebab-penyebab dari sirosis hepatis, bisa karena infeksi, bisa karena autoimun, bisa karena toksin, bisa karena metabolik, bisa karena genetik. Kemudian kematian dari sel hepatosit mengakibatkan inflamasi destruction of normal hepatic architecture, kemudian terjadi scarring dan terjadi fibrosis. Dari sirosis ini mengakibatkan hepatocellular carcinoma, bisa juga karena resistensi to blood flow, fibrotic liver, sehingga terjadi portal hypertension, tekanan darah di hepatik sirkulasinya meningkat, kemudian darah kembali ke sistem kolateral vena. Mungkin bisa terjadi esophageal varices atau perdarahan gastrointestinal bagian atas, bisa juga di gastrointestinal bawah. Bisa juga terjadi asites, edema, bisa juga terjadi jaundice atau encephalopati. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari sirosis hepatis. Kalau stadium awal dan menengah, biasanya penderita sirosis terlihat tanpa gejala atau asimptomatik. Hasil labnya bisa terjadi peningkatan aminotransferasi atau gamma glutamil transpeptidase. Gejalanya bisa dari pembengkakan, tubuhnya kuning, perdarahan varicella, kanker sehati, hepatic encephalopati. Ini gejala dan tanda tadi. Bisa kuning, cairan pada abdomen, hepatomegali, mual, anoreksia, perut tidak nyaman, malnutrisi. Bisa karena angioma laba-laba, peningkatan sensitivitas obat, varises esofagal, bisa karena efek neurologis, kebingungan, hepatic encephalopati karakteristik. Ketika hati tidak dapat menghilangkan racun dari darah, racun tersebut akan terakumulasi, mengakibatkan kerusakan proses pada otak dan gejala neurologis. Racun yang paling banyak terakumulasi dalam darah adalah amonia. Amonia dapat mempengaruhi status neurologi dengan beberapa mekanisme. Kemudian napasnya pendek atau tersengal, kukunya putih. Ini dari hasil labnya. Diagnosis biasanya kita lihat riwayat pasien, pemeriksaan fisik, kemudian serum ALT dan GGT, kemudian bisa dari USG. Ini anamnesisnya, apakah ada gatal atau santoma, apakah ada gejala-gejala neurologi, misalnya tremor,
adakah riwayat diabetes, ada riwayat penggunaan alkohol, apakah ada riwayat penggunaan nafza, riwayat merokok, riwayat obesitas, dan penyakit imunologis pada keluarga. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian kita cek child factor Cote. Yang dicek ada encephalopati, asites, bilirubin, albumin, INR. Ini ada model 4 and stage liver disease atau MEL, digunakan untuk mengevaluasi mortalitas jangka pendek 3 bulan, yang sering digunakan untuk pasien yang tidak berkesempatan menerima transplantasi hati sehingga kemungkinan mortalitasnya tinggi. Bagaimana tata laksana gizi? Yang perlu menjadi perhatian ada BMI yang kurang 18 berisiko sarkopenia. Pasien yang menerima makanan selang enteral ini perlu diperhatikan. Pasien yang obesitas, penyesuaian kebutuhan energi dan protein. Asupannya adalah dengan rekal 2 kali 24 jam dan food frequency questionnaires. Hambatan dalam mencapai asupan gizi yang adekuat adalah anoreksia, dysgeusia, mual, asites, encephalopati hepatik, dan pantangan makanan. Manajemen makronutrien, energi 30-35 kalori, protein 1,2 sampai 1,5 kilo per hari. Kemudian karbohidratnya 50-70%. Menghindari gula sederhana. Lemak 10-20%. Diutamakan lemak tak jenuh tunggal atau tak jenuh ganda. Pada saat kelaparan, perlu dibuat singkat dengan mengkonsumsi 3 hingga 5 kali makan sehari, kudapan lauk malam untuk meningkatkan status protein. Untuk mikronutriennya vitamin A, D, K, magnesium, dan seng. Terima kasih, semoga bermanfaat.